Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk berthalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan pertama dulu kita bahas tentang makna ibadah. Yang dulu yang kita sampaikan ya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Dan juga yang sudah kita bahas pertemuan pertama dulu adalah pokok pondasi daripada ibadah, yakni aslul ibadati at-tadallul wal khudu'. Sekarang kita masuk di berikutnya, di ayat berikutnya, di surat ke-16, ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh, ini sungguhnya ada berapa? Satu atau dua? Laqad. Ada lam taukid, ada qad. Jadi sungguh kami mengutus di dalam setiap umat itu seorang rasul. Ini statementnya Allah bahwa Allah itu mengutus di setiap umat ini ada rasulnya. Setiap umat itu ada dikirimi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti pokok daripada risalah yang dibawa oleh setiap rasul itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha, supaya mereka itu beribadah, tunduk, patuh kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah yang namanya taghut. Ibu bapak, taghut itu apa toh? Jadi setiap nabi, setiap rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan yang namanya tauhid. Orang yang bertauhid itu dia wajib untuk meninggalkan taghut. Dan memang kalau kita ini melakukan peribadatan sementara kita ini tidak bertauhid, kita melanggar tauhid dengan kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan, maka ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita sekarang akan belajar memahami tauhid itu apa, karena memang perintah dari setiap nabi dan rasul itu adalah ijtanibut tauhid. Saya ambilkan salah satu makna tauhid itu dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan ini mewakili dari makna-makna yang diberikan oleh para sahabat. Umar bin Khattab itu kan bilangnya at-taghutu asyaitan. Ya, taghut itu ya setan. Ada yang mengatakan seperti Imam Malik mengatakan at-taghut kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu di antara dua pendapat Imam Malik ataupun Umar bin Khattab. Kita pakai yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini mewakili dari apa yang dimaknakan oleh para ulama yang lain. Taghut itu begini. At-taghutu kullu ma tujawizu bihi al-'abdu haddahu mim ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Jadi segala sesuatu yang ketika seseorang hamba itu dia melampaui batas. Seseorang hamba itu ketika dia itu sudah melampaui batas. Di dalam hal apa? Mim ma'budin, dari sesuatu yang disembah, aw matbu'in, sesuatu yang diikuti, aw muta'in, atau sesuatu yang ditaati. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi agama kita itu kan punya aturan-aturan dan ada batasan-batasan tertentu. Kalau kita itu menyembah dan ternyata penyembahan itu keluar dari batas-batas aturan yang ada, maka yang disembah itu juga menjadi taghut namanya. Kalau kita itu mengikuti seseorang dan pas ketika kita mengikuti seseorang itu melampaui batas-batas yang sudah diatur, maka yang diikuti itu bisa menjadi taghut. Atau kita taat kepada sesuatu yang ketaatan ini keluar dari batasan-batasan yang sudah diatur oleh syariat, maka yang ditaati ini bisa menjadi taghut. Jadi pada dasarnya itu yang membuat taghut itu ya kita ini sebenarnya. Ya, yang membuat taghut itu ya kita sendiri. Ya. Baik, poin pertama ma'bud. Ma'bud itu yang disembah. Saya contohkan. Dan nanti ini kembalinya kepada namanya al-ghulu. Mana makna ghulu? Ghulu itu berarti berlebih-lebihan ya, sesuai dengan aturan itu berlebihan. Oke. Satu, ma'bud. Kan kita paham ada istilah uluhiyah sama rububiyah. Berkenaan dengan ma'bud itu kalau saya mengatakan ma'bud berarti sesuatu yang disembah. Ya. Kalau kita menyembah sesuatu selain Allah, ini kan berarti sudah keluar dari ranah uluhiyah. Kita artikan dulu uluhiyah. Uluhiyah itu apa, Bu? Pak, uluhiyah itu apa tuh, Pak? Lupa. Saya yakin jenengan sudah tahu, cuman mungkin kati ngomong lali. Ya. Jadi yang namanya uluhiyah itu ketika kita memang yakin sebuah keyakinan bahwa satu-satunya zat tempat untuk meminta, tempat berdoa, tempat istighosa, ya, tempat menyembah itu hanya Allah. Itu namanya uluhiyah. Berarti sesuai dengan apa yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Juga seperti yang kita baca inna sholati. Jenengan kalau membaca inna sholati nanya jangan dipanjangkan ya Bu ya. Kalau jenengan membaca inna sholati salah total itu. Salah total, maknanya pun juga berubah. Jenengan harus baca pendek dan digunakan inna sholati. Gak boleh inna sholati. Biasanya lah ngono salah total. Seperti yang jenengan baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini uluhiyah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya uluhiyah. Kalau ada orang yang keluar dari posisi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau ada orang yang keluar dari ranah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka berarti dia itu telah menciptakan tauhidnya. Saya contohkan yang paling konkret. Dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang jahiliyah itu punya sebuah pohon namanya Dhatu Anwat. Dhatu Anwat itu pohon gede, besar, yang punya cabang yang cukup banyak. Nah, orang-orang jahiliyah itu mereka suka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dengan keyakinan kalau senjata-senjata itu digantungkan di ranting atau cabang pohon namanya Dhatu Anwat, mereka punya keyakinan perang pasti menang. Ini kalau dalam bahasa tauhid namanya tabarruk. Nanti akan kita pahami tabarruk itu piye. Kira-kira lek mari ana wong ngombe, ustaze mari ngombe ngene iki, lek ana sisa gawe rebutan apa ndak? Biasanya lak ngono ta? Gawe rebutan. Engko mari ana ustaze gak gelem diambung tangane, kok sing diambung liyane. Ya. Nah, pas ketika ada seorang mu'alaf itu kemudian bilang sama Nabi, ya Rasul, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Nabi, tolong buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Begitu mendengar ucapan semacam ini, Rasulullah langsung takbir, Allahu Akbar, hadza kama qala banu Israil li Musa alaihissalam. Ini adalah seperti ucapannya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami itu Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Jadi begitu Bani Israel itu diselamatkan ya, dari kejaran Firaun dan bala tentaranya kan itu setelah nyebrang dari laut, mereka ketemu dengan orang-orang yang lagi menyembah patung. Maka mereka minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan patung. Nah, itu Rasulullah menggambarkan Dhatu Anwat itu seperti patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Musa yang kafir itu. Nah, itu termasuk orang yang keluar dari ranah uluhiyah. Kalau di bulan Muharram ini apa yang dilakukan? Podo. Di bulan Muharram ini dilakukan apa? Gawe cawisan, gawe sandingan, gawe sesajen, nang punden. Dong-dongnya mereka mengatakan kalau umpamanya tidak dikasih cawisan, tidak dikasih sandingan, tidak dikasih sesajen, maka nanti sembah reksa ngamuk gitu. Kalau di Jawa Tengah laru sejadi ndase sapi dilekekno nang Nyi Loro Kidul. Ini berarti Nyi Loro Kidul itu jadi tauhid. Pohon-pohon punden yang dikasih sesajen karena dikultuskan itu jadi tauhid. Loh, itu namanya ma'budin, melampaui batas dari yang sifatnya dari sisi yang disembah atau dikultuskan.
Maka orang-orang jahiliyah dulu itu yang paling kuat mereka tempat untuk kultus itu adalah Manat, Hubal, Lata, Uzza. Kalau zaman sekarang mungkin Manat, Hubal, Lata, Uzza mungkin tidak enak. Itu mau ganti kuburan, ganti pohon-pohon besar, ganti punden dan sebagainya itu. Jadi kalau memang keluar dari ranah uluhiyah, ya berarti itu adalah tauhid. Termasuk dukun itu juga bisa jadi tauhid. Maka memang ada sahabat yang menyebut bahwa at-tawaghitu kuhanun. Apa kuhan itu? Kuhan itu jamak dari kahin. Kahin itu berarti dukun. Dukun-dukun. Kenapa kok dukun-dukun itu kok dianggap tauhid? Karena konsisinya karena tanzilu alaihimus syayatin. Karena namanya dukun-dukun ini mereka mendapatkan bisikan-bisikan dan kerjasama dengan setan. Maka mereka pun disebut dengan tauhid, ini dukun itu. Makanya dulu pernah saya bilang, kalau ada orang datang ke dukun, paranormal, dia tanya, dia percaya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu padahal baru tanya dan percaya. Karena dia adalah merupakan apa? Tauhid. Sementara syariat kita itu wajtanibut tauhid, jauhi daripada namanya tauhid. Clear ya Bu? Itu uluhiyah. Kalau dalam konteks sesuatu yang disembah dan kemudian orang itu keluar dari aturan-aturan syariat, dia keluar dari uluhiyah, maka dia telah menciptakan tauhid dari sesuatu yang dikultuskan, dari sesuatu yang disembah. Banyak ya tauhid-tauhid itu ternyata di sekeliling kita. Bulan Muharram ndak berani mantu, ndak berani nyunatne karena dianggap sial, dianggap nahas. Itu masuk itu. Duh Pak kok kenceng men ya ben wis. Resiko saya itu enggak diundang lagi saya. Pokoknya saya sampaikan apa adanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan itu menurut Rasul disebut dengan tiarah. Dan Rasulullah mengatakan at-tiarah itu syirkun. Tiarah itu berarti begini loh Bu Bapak. Nanti juga akan ada bab sendiri tentang masalah itu. Tidak apa-apa, saya sam dulu biar nanti lebih kuat. Kalau ada orang yang meyakini hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, ya, tahun-tahun tertentu itu sial, maka itu namanya tiarah. Atau ada orang menyebut dengan tatayyur, itu syirik itu. Bulan Muharram gak wani mantu, kenapa ndak berani mantu? Ini kok ngene. Itu syirik itu. Syirik. Atau hitungan-hitungan tertentu. Oh, kamu lahirnya apa? Wah, aku Jumat Pahing. Jumat Pahing ini berarti neptune 18 ya. Iya, neptune 18. Engko le rabi gak oleh karo sing wage. Engko le rabine karo sing wage, engko dadine giwing. Le giwing apalagi neptunya sama-sama 18 gak boleh. Engko le rabi tukaran, gak suge-suge. Ini syirik model begini nih. Dan ternyata di masyarakat masih dipercayai begitu. Ayo sapa sing penggawe gitu. Ada orangnya yang masih begitu. Berani enggak mantu bulan Muharram? Berani apa enggak? Katanya ngomong berani kok diwedi to jenengan. Di antara, mohon maaf wis tak getno pisan wis. Ya. Di antara lemahnya iman orang, di antara lemahnya iman orang itu dia lebih memilih ridhonya manusia dibanding ridhonya Allah. Dia tidak berani meninggalkan tradisi adat istiadat yang syirik karena takut diloni wong, karena takut dikucilkan orang, karena takut dirasani wong. Tapi ketika dia melakukan itu Allah benci. Karena Allah itu benci dengan kesyirikan. Akhirnya kita di masyarakat itu karena takut itu mau
diilok nih, takut dikucil nih dan sebagainya. Akhirnya kita katut melakukan semacam itu, tapi sementara Allah gak ridho dengan perbuatan itu. Itu ciri iman yang lemah. Makanya 1000 tahun lebih yang lalu Kanjeng Nabi itu sudah mewanti-wanti orang itu kalau memegang teguh kepada syariat, kepada tauhid, itu seperti kalqabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Kalau jenengan melakukan tauhid model semacam ini di masyarakat, wis panas, wis tenanan, wis kuping ini panas itu. Tapi jenengan tinggal milih Gusti Allah atau milih manusia. Di pandangan manusia bagus, tapi di pandangan Allah jelek. Ya memang di pandangan Allah bagus, di pandangan masyarakat bagus, itu oke. Tapi kalau disuruh memilih antara pandangan Allah dengan pandangan manusia, kita lebih memilih pandangan Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat, memang panas. Kalau saya pakai rumusnya apa, Pak? Gak tak reken. Gak tak reken, no reken gitu aja loh. Kok repot. Wong irung ya ora ilang. Dan itu sudah saya buktikan. Saya buktikan betul apa yang diyakini di masyarakat yang syirik-syirik itu tidak terbukti sama sekali. Berani saya memang sudah dari dulu. Saya nikahnya tanggal 1 Suro kok. Saya belum cerita. Sudah cerita kan ya? Sudah ceritanya. Belum ya. Saya nikahnya 1 Suro. 1 Suro saya nikah. Istri saya sama saya itu neptunya sama-sama 18. Jari ini tukaran. Istri saya sama saya itu giwing. Saya Jumat Pahing. Istri saya itu Kamis Wage. Jumat Pahing. Apa namanya giwing? Gak boleh nikah saya dulu itu. Nggak boleh nikah. 1 Suro, sama-sama 18. Gak terjadi apa-apa itu. Dan pas ketika hujan deres pun, karena memang saya bilang itu waktunya hujan memang. Ya musim hujan. Saya diberitahu sama istri, ada yang ngelemparin sesuatu. Ngelemparin apa? Saya bilang, ngelemparin jeruane wong wedok. Kemana? Ke atas terop. Ke atas terop. Lalu untuk apa? Yaitu karena memang hujan ini terus begitu untuk begini. Tak bilang mosok malaikat Mikail wedi karo jeruane wong wedok. Logikanya dari mana toh model begitu tuh? Orang yang tidak bertauhid itu seringkali ngawur begitu itu. Ya, kalau di masyarakat kita mungkin bukan jeruane wong wedok untuk sekarang. Mungkin kayak layak ya. Layak sama apa itu? Hulek-hulek ya. Diuncalkan ke depan pintu, atau kalau enggak begitu sapu korek diwalik, dikai lombok. Ada yang masih melakukan begitu. Enggak salah. Enggak ada sudah kan, alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberitahu jamaah saya di Gadang, Ustaz, kalau di tempat saya sana, di pelosok sana, untuk ngiwer karena mau duwe gawe untuk nyimer supaya enggak hujan itu, caranya aneh Ustaz, apa? Lari keliling lapangan sambil telanjang. Lah, insya Allah di Sajajar gak ada itu. Itulah orang yang memang tidak bertauhid dan mengikuti tauhid. Dia akan cenderung melakukan hal-hal yang merendahkan martabatnya dia sebagai seorang manusia. Setan itu senangan dia semua kuwi. Lah kira-kira tadi itu yang melemparkan jeruan itu tadi, loh, itu kan akhirnya orang laki-laki pun juga tahu toh, itunya dilemparkan di atas terop itu. Kan merendahkan harga dirinya itu. Ya nyapo gitu. Pakai logika sedikit. Makanya kemudian berkenaan dengan ma'budin seperti ini, ada salah seorang sahabat itu, dia kan menyembah patung kan. Begitu dia menyembah patung, suatu saat patungnya itu dikencingi sama anjing. Dia mikir kemudian, lah iyo, saya minta perlindungan sama kamu, menyembah sama kamu, minta sama kamu, sekarang kamu dikencingi sama anjing, gak bisa ngapa-apa. Logikanya main, tobat dia langsung hijrah. Nah itu namanya ma'bud. Kalau berkenaan dengan ma'bud itu selain Allah tidak ada. Kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau ada sesuatu yang disembah, yang dikultuskan selain Allah,
berarti dia itu tauhid. Itu beres kan. Nah, jadi lek kate mantu gak usah masang sandingan-sandingan sing aneh-aneh. Begitu saya habis nikah, satu suro itu datang, kok di atas kamar di lantai 2 kok ada piring ya, dikasih makanan, dikasih apa, tak ambil. Terus saya bilang sama yang masak, Bu, ini tak buang ke sampah, ini syirik, saya bilang, tak buang refleks. Dan biasanya kalau ada orang mau mantu itu kan di depan pintu ada sandingan toh, ada bambu yang di atasnya kasih apa-apa, nggak ada, bersih. Orang itu bingung, orang kok kendelmen gitu. Saya mengikuti Ali bin Abi Thalib. Pas ketika Ali bin Abi Thalib didatangi oleh dukun, ya Ali, kamu jangan perang bulan ini, itu nanti tentaramu mati semua. Ali bin Abi Thalib cuma mengatakan tawakkaltu 'ala Allah wa kadzabtu 'alaika. Saya hanya tawakal sama Allah, saya mendustakan Anda. Dan ternyata tak ada satupun yang namanya pasukannya Ali itu meninggal, tak ada. Harus dibersihkan ini, Bu, ya. Harus berani. Anak saya pun sunatnya, khitannya juga bulan Safar. Sementara di masyarakat itu bulan Safar itu, wah, itu sialnya parah. Anak saya ndak ada apa-apa kok. Wis, clear ya? Lanjut. Au matbu'in, atau yang diikuti. Ada istilah taklid nanti itu. Ada istilah taklid, ada istilah ittiba. Kalau taklid itu apa toh? Taklid itu biasanya melok, ngikut, tanpa peduli orang yang diikuti itu bener apa salah. Itu namanya taklid membabi buta. Nah, ini sama dalilnya dengan yang muta'in itu di At-Taubah ayat 31 ya. At-Taubah ayat 31. Bunyinya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka menjadi Tuhan selain Allah. Loh, ternyata pendeta sama ulama termasuk ustadz itu bisa dijadikan Tuhan. Ada namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia bilang, Nabi, kami ini tidak menyembah ulama. Nabi, kami tidak menyembah pendeta. Kami tidak beribadah kepada mereka, Nabi. Nabi jawabnya enteng. Mereka itu menghalalkan yang haram. Kalian ikut menghalalkan. Mereka itu mengharamkan yang halal. Kalian ikut mengharamkan. Maka Nabi bilang, fatilka ibadatuhum, maka itulah artinya menyembah ulama. Berarti orang yang taklid, buta, fanatisme, apologis, hisbiyah, asabiyah, itu syirik dan dia telah menciptakan tauhid. Pertanyaan saya, ada orang itu kalau ngaji itu kalau tidak dengan ustadznya dia tidak mau. Pokoknya kudu ustadz ikut tok, selain ustadz yang lain salah. Itu termasuk apa bukan? Termasuk ya. Itulah yang disebut dengan asabiyah. Itu yang disebut hisbiyah. Itu yang disebut dengan taklid. Di Malang ini banyak kelompok model begitu itu. Akhirnya merembet kepada akhlaknya yang tidak baik dengan kelompok yang lain. Banyak takbir yang bilang sama saya. Jadi istrinya jamaah bilang,
Kalau diucapin salam tidak mau jawab Ustaz. Enggak, karena bukan kelompoknya. Ngaji itu pokoknya cuma satu itu tok, meskipun ustadznya itu sampai ke Pasuruan ya diikuti, dan dia akan menganggap selain ustadznya itu subhat atau ahlul bidah, padahal belum pernah dia datang ke pengajian itu untuk mendengarkan, dan dia mentahdir semua ustadz selain ustadznya. Pokoknya selain ustadzku sesat kabeh, selain ustadzku subhat semua. Itu berarti dia telah menjadikan ustadznya itu sebagai tauhid. Doktrinnya cuma begini, kalian itu orang awam, kalau kemudian ngaji di tempat lain apa kira-kira tahu kalau itu subhat atau tidak? Itu kan isyarahnya, berarti ojo ngaji di tempat lain, ngaji nang aku wae. Berarti yang tidak subhat itu cuma dia. Hati-hati, itu At-Taubah ayat 31. Berarti seorang ustadz itu bisa jadi tauhid ya. Yang menjadikan tauhid siapa? Jamaahnya yang menjadikan tauhid. Atau mungkin ustadznya sendiri yang menjadikan tauhid, menjadikan dirinya tauhid, karena dia mengatakan harus melu aku, kudu manut aku, ojo manut sing liyane. Banyak ibu, bapak sebenarnya cerita-cerita semacam itu, wadulan-wadulan seperti itu, curhatan-curhatan seperti itu. Di Takwa Batu itu ada jamaah kita bilang, Ustaz, saya ngucapin salam gak dijawab. Terus saya ulangi lagi, ngucapin 2 kali gak dijawab, ngulangi lagi 3 kali tidak dijawab. Akhirnya saya tanya, kenapa tidak mau jawab salam saya? Dengan ringannya dia mengatakan, haram menjawab salam dari ahlul bid'ah. Asli terjadi. Muadzinnya pun juga curhat lagi sama saya. Bener Ustaz, saya ucapin salam tidak terjadi dan dia mau dijawab Ustaz. Lah kenapa memang begitu? Di Masjid Al-Islah Langsep juga begitu. Kalau di Al-Islah Langsep itu ibu-ibu. Di Masjid Mutahharun Sukun tidak mau salaman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompoknya bukan kelompoknya. Pas ketika salaman yang 2 bukan kelompoknya dilewatin dan disalamin. Ini piye model gitu. Inilah yang kita sebut dengan hizbiyah, asobiyah, dan itu berarti dia telah menciptakan tauhid. Organisasi bisa nggak jadi tauhid? Bisa. Meskipun organisasinya salah total, bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, dia ngotot membelani organisasinya. Kelompoknya jelas-jelas salah, kelompoknya jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi tetap kelompoknya dibelani. Ada tidak para sahabat mengajarkan untuk tidak boleh menjawab salam dari kelompok selain kelompoknya? Tidak ada. Terus itu dari mana ajaran semacam itu? Dan hampir semua takbir yang pernah masjidnya digunakan oleh kelompok tersebut mesti mengeluh. Semuanya mengeluh. Jamaah yang lain itu tidak nyaman. Karena orang-orang seperti ini cenderung untuk senyum saja tidak mau. Senyum saja tidak mau. Sesama laki-laki. Bersalaman saja tidak mau. Ini bukan fitnah, tapi memang kenyataan. Jangan tanya saja takbir-takbir yang saya sebutkan tadi itu. Ya, jadi jangan begitu. Jadi kalau kita bicara tentang tauhid, kita harus proporsional, wala wal bara. Dan nanti akan saya bahas di pertemuan yang berikutnya itu tentang hubungannya tauhid dengan akhlak. Itu apa kira-kira? Apakah orang itu sudah bertauhid berarti boleh tidak punya akhlak? Tidak bisa. Nanti akan kita bahas nanti pelan-pelan ya. Oke, Pak, saya punya organisasi, monggo silakan. Saya termasuk yang mengikuti fatwanya para kibarul ulama Arab Saudi di Lajnah Ad-Daimah Al-Buhuth Al-Arabiyah, bahwa organisasi itu hukumnya mubah selama anggaran dasarnya, patokannya, pondasinya itu Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian organisasi itu tidak dijadikan tujuan, tapi hanya sekedar sarana. Itu fatwa-fatwa dari Lajnah Ad-Daimah.
Tapi kalau kelompok atau organisasi itu dijadikan tujuan, maka jadi syirik, tidak boleh. Kadang-kala ada kelompok tertentu yang mengharamkan organisasi, tapi dia sendiri hizbiyah di kelompoknya. Pokoknya menikah tidak boleh dengan kelompok lain, makmum tidak boleh dengan kelompok lain, orang lain dianggap kafir. Betul. Dan kemudian kalau Jumatan tidak boleh di masjid selain Jumat di masjid mereka. Kalau ada baju yang dijemur kemudian dipegang oleh orang lain harus dicuci ulang. Kalau ada orang masuk ke masjidnya dia dan masjidnya itu dimasuki oleh orang bukan kelompoknya, itu harus dipel ulang. Ada tahu seperti itu? Ada. Dan itu sudah Masya Allah, di Gadang ada, yang banyak di Kediri, Ada orang semacam itu? Tidak ada di sini, tidak ada ya? Ada, Masya Allah. Kalau sebuah masjid itu dimasuki oleh orang model semacam itu, pasti kacau itu masjid itu, pasti macam. Ya kita bukan semacam itulah. Ya. Tauhid dengan akhlak itu harus berjalan bareng-bareng. Jadi matbu'in itu berarti yang diikuti. Pak, saya ngikuti madhab A. Saya bilang, ketika Anda mengikuti madhab A, maka di atas madhab itu ada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau madhab itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang didahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Pak, saya mengikuti Ustadz A. Monggo, selama Ustadz A itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang disampaikan jangan diikuti. Itu aja. Pak, apakah boleh kita mengingatkan Ustadz yang salah? Harus. Jangan sampai gara-gara itu ustadznya jenengan, gara-gara itu kiainya jenengan, gara-gara itu ulamanya jenengan, pas dirasa keluar dari kaidah Al-Quran dan Sunnah jenengan tidak berani mengingatkan. Itu berarti jenengan telah hulu, melampaui batas, menciptakan tauhid kepada orang yang jenengan ikuti. Kan kadang-kala saking takutnya itu kan dia, saking takutnya sampai nggak berani mengingatkan sang ustadz. Koyo-koyoe ustadz wis suci, pokoknya pol ustadz. Itu namanya matbu'in. Kemudian yang ketiga mutahin, taat. Biasanya antara mengikuti dengan ketaatan itu beriringan. Biasanya kalau sudah ngikut, apapun yang diperintahkan oleh orang yang diikuti itu karepe dhewe dia mesti mengikuti sudah. Itu Ibu namanya tauhid, itu seperti itu. Ini saya tertarik juga memang, kenapa sih di dalam kitab ini dulu yang disampaikan. Di awal-awal kitab ini masalah tauhid disampaikan. Masalah makna ibadah di awal-awal. Ya karena memang dasar tauhid itu di sini dulu. Kalau ini masih belum paham, otomatis tauhid itu nanti akan mesti nyimpang. Pasti menyimpang, udah. Pasti menyimpang. Sikapnya dia dengan ritual-ritual keagamaan di Indonesia, tradisi-tradisi itu kalau tidak menyadari yang model begini bisa nyimpang. Baik. Clear? Maka fatahutu kullu qaumin man yatahakamuna ilaihi ghairallah wa rasulih. Jadi kalau seseorang itu punya tauhid, itu berarti kalau seseorang itu berhukum kepada seseorang yang selain Allah dan Rasulnya. Ini Al-Quran, ini Sunnah, ini orang biasa. Dia lebih memilih orang biasa. Berarti ini namanya tauhid. Oke, tadi saya sampaikan tentang masalah hitungan-hitungan itu.
Ini Allah, ini hitungan-hitungan orang, masyarakat. Jenengan takut sama ini. Tapi jenengan itu tidak wedi dengan yang ini. Berarti inilah yang jenengan ciptakan jadi tauhid. Kan di masyarakat itu sampai segitunya. Contoh Abu G namanya ya. Pernah dengar Abu G? Abu G itu tidak berani jualan hari Rabu. Terutama yang Selasa Pahing, namanya Anggoro Kasih. Aku yo hafal ngono. Leka apal yo ora iso ngisi tauhid ngene iki. Saya dulu juga termasuk pelakunya kan gitu. Lebih baik kan begitu. Dari dulu hitam dulu tuh memang tanpa pengetahuan apa-apa, habis nyakini ngono terus belajar tobat. Nah, begitu. Saya dulu juga pelaku dukun, pelaku pelet dan sebagainya. Ya, tapi istri saya sekarang itu bukan hasil pelet, Bu. Bukan. Belajar kebal yo tak lakoni, belajar tenaga dalam tak lakoni, punggung dirajah sampai gak boleh mandi tak lakoni, ya, poso melek wirid tak lakoni sembarang kali dulu, terutama tahun 98, termasuk jadi pemimpin nang wali-wali yo tak lakoni, sampai ke Bali kemana tak lakoni nang kuburan-kuburan dulu. Saya kira wis tobat, tapi saya bisa bercerita akhirnya kan. Jimat opo wae sing tak gawa biyen. Bebek raja-raja itu apa saja. Wis aneh-aneh pokoknya wis itu wis. Ayo wis, kalau mau bicara tentang masalah dukun insyaallah saya bisa jawab itu. Mau bicara tentang Semar Mesem jalan goyang itu kan pelet, itu namanya tiwalah, dalam bahasa tauhid namanya tiwalah. Sehingga Rasulullah mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, kamu sesungguhnya ruqyah, sesungguhnya jimat, sesungguhnya mahabbah itu termasuk syirik. Nanti akan kita ketemu hadis itu, nanti kita akan ketemu. Baik, jadi ketika seseorang itu berhukum kepada selain Allah, maka itulah tauhid namanya. Kemudian au ya'budunahu min dunillah, atau orang yang menyembah kepada selain Allah, itu tauhid namanya. Au yatba'una ala ghairi basiratin minallah, atau dia mengikuti seseorang tanpa ada dalil-dalil yang nyata dari Allah, itu berarti tauhid. Ya jangan mau melok tok bah bener bah salah, pokoknya melok. Sampai wong nadi-nadi mek gawe sualan cekak, gawe klambi dianggap wali. Tangani diuang-bungi saudara, masya Allah, ya Allah, orang zaman sekarang sampai wong gendeng dianggap wali. Nanti kita akan bahas apa sih wali sebenarnya itu. Kalau saya dari dulu sudah wali murid. Jenengan tak guyani titik ya, cekak goyang, cekak sepaneng. Kalau bicara masalah tauhid itu mesti sepaneng, kenceng gitu. Ya, tak guyani. Tapi memang itulah kejadian di masyarakat kita. Karena saking awamnya dengan masalah tauhid, saking awamnya dengan masalah akidah, sampai orang sing gendeng yo dianggap wali, orang sing gawe serban gede wis dianggap soleh, sing jenggot dawa dianggap soleh. Pokoke melok. Makanya kemarin saya bilang, saya mengkritik, saya mengkritik walaupun dia titelnya profesor doktor LCMA, kalau dia masih memperebutkan bekas minumnya kiainya, saya tidak sepakat. Tidak sepakat. Tabaruk namanya, dengan tabaruk. Saya kembangkan sedikit untuk masalah tabaruk biar jadi tidak penasaran. Tadi kan sudah saya bilang tentang tabaruk, tentang Datu Anwar tadi ya. Datu Anwar. Ada yang bertanya begini, Ustaz, itu dalam riwayat yang sahih kan memang sahabat memperebutkan bekas wudunya Nabi. Betul ya?
memperebutkan bekas wudunya Nabi. Sahih dalilnya memang. Para sahabat pun juga bertabaruk dengan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Sahih memang. Pertanyaan saya, itu umum atau khusus? Ya, kalau zaman sekarang kan dianggap umum itu, ya sampai segitunya. Nah, pertanyaan saya simpel begini: orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling imannya paling kuat, kan Rasulullah mengatakan, andai kata semua iman orang itu dijadikan satu timbangan, sementara imannya Abu Bakar itu ditaruh dalam satu timbangan, maka masih berat Abu Bakar. Artinya begitu Rasulullah Muhammad SAW wafat, ini kan orang terbaik setelah Rasulullah. Maka saya bilang begini, dalam kitab Fikih Asmaul Husna begini, seabdol-abdolnya wali itu adalah Nabi dan Rasul. Seabdol-abdolnya Nabi dan Rasul yang wali itu adalah yang ulul azmi. Seabdol-abdolnya wali di kalangan ulul azmi adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dan seabdol-abdolnya wali setelah Muhammad itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dan seabdol-abdolnya wali di kalangan para sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Utsman, Ali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam apa-apa nih. Ternyata selama ini justru yang dikultuskan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nanti kita akan bahas tentang khusus tentang namanya tawasul. Gimana sih tawasul itu? Nah, kalau memang hadis berkenaan dengan tabaruk dengan keringatnya Nabi, bertabaruk dengan air wudunya Nabi, itu dipahami secara umum. Kenapa para sahabat tidak ada satupun yang melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar As-Siddiq? Padahal mereka paham Abu Bakar itu orang yang paling mulia setelah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kenapa juga tidak ada satupun para sahabat itu dalam hadis yang sahih yang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW? Kan clear begitu. Jadi itu hadis yang khusus, jangan dijadikan umum kepada orang selain Nabi. Karena Rasulullah itu insan kamil, manusia yang sempurna, sementara tidak ada manusia yang sempurna setelah Rasulullah Muhammad SAW. Maka para sahabat pun tidak ada satupun yang merebutkan bekas wudunya Abu Bakar. Tidak ada satu sahabat pun yang tidak mencari tabaruk dengan keringatnya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar saja para sahabat tidak melakukan itu, apatah lagi kalau kepada orang sekarang. Halo, clear ya? Clear. Saya ditanya, Ustaz, kalau cuma mencium tangan boleh enggak? Saya bilang, saya kalau mau ngisi pengajian kemanapun, saya mesti cium tangan ibu saya, hanya sekedar ta'zim. Cuman itu saja saya bilang. Tapi kalau cium tangan itu sampai dalam posisi sing waneh iku mang. Sampai diwalak-walik sing diwanu, aduh masyaallah. Kalau itu sudah hulu namanya. Enggak boleh model gitu. Kayak seperti anak jenengan mau berangkat sekolah, cium tangan jenengan, itu kan biasa untuk hanya sekedar ta'zim. Gitu kan? Nah, pernahkah Rasulullah mencium tangan seseorang? Pernahkah Rasulullah mencium tangan seseorang? Pernah. Ada seorang sahabat yang tangannya itu kewasar karena betul-betul dia itu rekodoyo tenanan mencari nafkah. Beliau pegang tangan itu, dilihat Rasulullah, dicium. Inilah tangan surga. Itu hanya sekedar untuk penghormatan, ta'zim, itu saja, bukan yang lain-lain. Masa sih anak jenengan cium tangan kepada tangannya jenengan dianggap syirik? Enggak kan? Enggak. Nah, hanya sekedar itu aja. Tapi kalau selama ini kan yang muncul adalah itu tadi waneh itu.
Ngomong ini saya bolak balik. Wis sembola. Wis. Nah, jadi tauhid sudah paham ya Bu ya? Paham. Maka orang mukmin itu famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi yang disebut dengan urwatil wuthqa itu kan ikatan yang kokoh yang tidak pernah putus. Kokoh betul. Ya, karena memang kita berpegang kepada Allah. Kalau kita megangnya itu kepada selain Allah ya lemah. Oke. Ada yang didiskusikan dulu, monggo silakan sebelum masuk yang lain. Dari kauno berarti paham 100%. Monggo. Enggak bisa maju soalnya sikili loro. Nggih. Tadi sempat disinggung masalah ini kuliah. Apa? Kuliah. Oh, nggih. Mungkin salah persepsi mungkin belajar yang mana yang masuk tadi kan dalam kondisi itu. Betul. Kita akan lakukan kuliah. Betul. Baik. Di dalam hadis yang sahih itu bunyinya innar ruqa wat tamaima watiwalata syirkun. Jadi ruqyah itu ada dua model. Ruqyah itu ada dua model. Ada ruqyah yang sifatnya mustahab. Ada ruqyah yang sifatnya mustahab. Dan kemudian ada ruqyah yang sifatnya manhiyun anhu. Ruqyah yang dilarang, artinya haram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Suatu saat Nabi Muhammad itu didatangi oleh orang-orang sahabat-sahabat yang mu'alaf. Mereka datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun kemudian tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta pendapat. Mereka mengatakan begini, kunna narqa fil jahiliyati faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik. Ketika para mu'alaf tadi itu ngomong begitu, Nabi bilang, i'ridu ilayya ruqakum. Tolong tampakkan ke saya, bawa ke sini ruqa atau ruqyah kalian itu. Dilihat sama Rasul. Setelah itu beliau mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak ada masalah apa-apa dengan ruqyah selama dia itu tidak mengandung kesyirikan. Nah, ruqyah yang syirik itu adalah ruqyah yang isinya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Biasanya kalau ruqyah yang model begini ini isinya itu minta perlindungan kepada selain Allah. Pada zaman itu ada dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Jin ya. Memang ada semacam itu, apa itu? Kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada yang sudah hafal surat Al-Jin? Belum? Apa takut baca surat Al-Jin? Jinin melon. Nah, ada memang yang ngapalkan surat jin. Ada teman yang bilang, Ustaz, teman saya itu ngapalin surat Al-Jin terus, gimana? Kayak seperti diikutin terus saja begitu. Wah, itu perasaan, saya bilang gitu. Aku ngapalin surat Al-Jin apal yora dieloi. Ya. Tapi misalnya gimana lali meneh surat jin, kata diwajal tadi. Nah, murajaahnya kurang. Nah, jadi
Kalau ruqyah itu sifatnya meminta perlindungan kepada selain Allah, ada kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, itu ruqyah yang tidak boleh. Itu yang dimaksud inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Tapi kalau untuk ruqyah yang memang ada dalil-dalil khusus, ada dalil-dalil khusus di dalam sunnah-sunnah Nabi, maka itu mustahab. Tapi dengan catatan tidak boleh meyakini kalau ruqyah itu yang menyembuhkan. Tetap meyakini Allah itu yang menyembuhkan, sementara ruqyah itu hanya ikhtiar, itu saja. Contoh membaca surah Al-Fatihah. Itu kan ketika ada dalam riwayat Muslim, ada seseorang yang terkena sunat kalajengking kan, dibacakan surah Al-Fatihah. Apalagi Al-Baqarah 1 sampai 5. Al-Baqarah 255 sampai 257 atau 258. Ada Al-Baqarah 284 sampai terakhir, As-Saffat 1 sampai 10. Terus kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan lain-lain. Itu yang ada dalil khususnya. Itu. Sementara ketika tidak ada dalil-dalil khususnya, apalagi isinya tentang syirik, maka itu adalah enggak boleh. Atau pas ketika jenengan mengunjungi orang sakit, yang disunahkan itu kan meletakkan tangan itu di tempat yang sakit, kemudian jenengan membaca Adhibil ba'sa Rabban nas isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Ini namanya ruqyah. Ruqyah yang dibenarkan. Gitu ya, Pak ya. Nggih, jenengan pakai ruqyah yang mana? Biasanya kan kalau orang Jawa itu kalau pakai mantranya mantra sing aneh-aneh. Nyebut nini towo, kiki towo, ngono barang ya? Ndak. Apa jenenge itu? Lek mantenan pun barang juga apa namanya itu? Wajang itu pakai bahasa Jawa itu. Enggak hafal kita itu, enggak hafal. Pokoknya saya ingat pun paling saya iling itu kaki towo, nini towo itu. Ya, pernah dengar nini tawa kaki tawa? Oh, tidak pernah dengar. Oh, berarti orang kota bukan orang desa. Gitu guys, Ustaz, masalah ruqyah. Ada yang suka ruqyah di sini? Nah, ruqyah mandiri saja, bagus itu. Dikuatin diri kita. Yang terpenting jenengan mau baca ayat-ayat ruqyah kaya ngopo. Lek tauhid gak kuat ya tetep ae. Maka orang yang meruqyah orang lain atau meruqyah dirinya wajib hukumnya tauhidnya, akidahnya itu jelas dan lurus. Ya, ngeruqyah tapi sesenengan nggih jimat-jimat, ya ora iso. Ada lagi? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian di sana memang ekonomi, kalau saya sendiri, orangnya kaya karena banyak itu sendiri. Dan ini gimana saja? Baik. Saya walaupun dekat di sana saya pernah ke bulan. Baik. Harus menjadi patokan. Yang pertama, banyaknya orang yang melakukan itu tidak boleh dijadikan indikasi sesuatu itu benar. Ketika ada 2 orang melakukan, 10 orang tidak melakukan, belum tentu yang 10 orang itu benar. Ini harus menjadi patokan. Meskipun se-Indonesia ini semuanya melakukan, tapi kalau itu kemudian bertentangan, ya enggak. Jadi itu pertama patokannya. Kemudian yang kedua, ziarah itu sunnah.
Nabi mengatakan bahwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya itu melarang kalian untuk ziarah. Sekarang silakan ziarah. Dengan catatan ziarah yang kayak apa? Nabi Muhammad itu juga ziarah ke makam ibu beliau. Ya kan? Sahih hadis. Yang tidak boleh itu ziarah yang kayak apa? Pas ketika saya jadi imamnya dulu, pas ketika ke Jabal Kat itu Semarang itu, ke muridnya Sunan Kalijogo. Wah, hafal sih aneh. Di situ saya melihat ini kan kuburannya kayak dicungkup-cungkup gitu. Kemudian itu saya melihat ada orang itu ngerangkul maesan itu, batu nisan. Batu nisan itu kemudian diciumin sebenarnya lupa sambil nangis-nangis. Dan kemudian ada rumor kalau pergi ke Wali Songo sekian kali pahalanya seperti haji. Pahalanya seperti haji. Dan kemudian mereka mengatakan, "Weh, aku mari tekan wali, aku satu kuoma." Ini yang kita tentang itu itunya. Kalau untuk ziarahnya itu sunnah. Jadi sebenarnya itu sing salah itu bukan ziarahnya sebenarnya. Yang salah itu tata caranya. Itu yang kita perlu luruskan. Ada yang tanya sama saya, Ustadz, saya pergi ke makamnya wali cuman hanya untuk napak tilas. Oh iki to makam Sunan Kalijogo, oh iki to makam Pandan Arang, oh iki to makam Sunan Muria. Makamnya Sunan Muria di atas puncak gunung naik itu, masya Allah, cuapeknya luar biasa naik. Cuman hanya sekedar inilah penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Cuman hanya sekedar itu, tidak apa-apa kalau hanya sekedar itu. Tapi lewis longgo pelak. Maru jalu erono, maru punya keyakinan kalau sekian kali dilakoni kaya haji karo umroh. Engko dong-dongi malah orang gelem kaji. Ini yang saya tidak sepakat itu itunya, itu loh Bu. Tapi kalau untuk ziarah sendiri itu dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi yang kita kritisi apanya? Caranya itu. Monggo saja jenengan kepingin saya kok penasaran ya. Tapi kalau memang menurut saya lebih baik tidak usah. Akidah kita masih sempoyongan begini. Akidah kita masih tidak karu-karuan mau pergi seperti itu. Makanya dulu awal ziarah itu oleh Nabi Muhammad diharamkan. Jangan. Karena mendekati syirik. Lah sekarang ini masya Allah tambah karu-karuan. Yaitu pertentangan yang luar biasa. Saya cuma begini loh Ibu Bapak. Kanjeng Nabi ngelakoni ndak. Sahabat ngelakoni ndak. Tabiin ngelakoni ndak. Madzhab yang 4 ngelakoni ndak. Ya wis gak usah dilakoni, beres. Gitu aja kok repot. Akidah kita itu simpel kan? Nah, kok melu-melu. Loh, Pak itu memberikan ekonomi di warga sekitar. Pertanyaan saya, apakah tanpa ada kuburan itu Allah kemudian tidak ngasih ekonomi? Bukan kuburan itu yang ngasih ekonomi. Syirik kalau kita mengatakan kuburan wali itu yang bikin itu. Itu yang kemudian akidah yang dangkal dari para mereka kemudian gara-gara kuburan wali iki aku dadi sugih. Nah itu. Nah jangan, gak usah. Jadi bukan kita tidak boleh punya macet Pak dengan adanya berkunjung ziarah orangnya kaya-kaya, masya Allah. Itu namanya syubhat. Wes kencang. Mas yang ini kalau memang itu pertentangan nggak usah, itu aja. Gitu ya. Jadi yang saya ulang lagi, yang kita kritisi tata caranya. Kita sempat ke Denpasar Bali. Di Bali itu di tengah-tengah Denpasar itu jangan nanti cari di sana. Ada kuburan. Karena memang dulu ya rono balik. Dulu Bu, sekarang enggak. Ada kuburan di situ.
Di kuburan itu, di tengah-tengah kuburan itu pohon gede, pohon besar, pas di tengah perutnya kuburan itu. Orang sana meyakini, baik yang Hindu maupun yang Muslim, mereka meyakini bahwa ini putrinya Raja Denpasar pada waktu itu. Dia masuk Islam, begitu dia tahajud, menurut mereka itu, pas ketika tahajud disangka leak, kemudian ditombak, pas kena perutnya mati dan dikubur sekalian dengan tombaknya. Menurut mereka tombak itulah yang kemudian tumbuh jadi pohon. Dan akhirnya yang berziarah ke makam itu ya Hindu ya Muslim. Khurafat total sudah. Tapi itu kemudian di kalangan orang Muslim tertentu, wah ini. Saya datang ke sana kaya gak genah wis ngene iki. Ya dupa ya ono, ya menyan ono. Surat-surat Yasin yo akeh. Itulah pentingnya pengalaman saya itu seperti itu. Gitu nggih Bu ya, yang kita kritisi bukan ziarahnya, tapi tata caranya. Dan itu menjadi bisnis. Jadi bisnis untuk ziarah wali itu sekarang sudah jadi bisnis. Oh, untungnya banyak itu, untungnya banyak. Oke, ada yang lain? Monggo. Di depan kampung teman saya itu kan masih ada upacara seperti itu, seperti hari Selasa minggu yang lalu ada yang model di bawah pohon besar itu. Terus bagaimana kita sebagai, saya bukan penduduk situ tapi kelompok yang perumahannya lain, cara mengingatkan budaya-budaya yang sudah diyakini sampai nenek moyang sampai generasi sekarang itu bagaimana caranya? Padahal dia juga sholat. Iya. Nggih. Jadi orang yang sholat itu belum tentu bertauhid ya. Belum tentu ya. Kita ini diperintahkan oleh Nabi, wa idza ra'aikum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu pakai tangan, rubahlah pakai mulut. Tapi ternyata pakai tangan, pakai mulut juga gak bisa. Fa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman. Kalau memang tangan tidak bisa, mulut tidak bisa, maka rubah dengan hati. Ya, tinggal bertanya saya kepada jenengan pakai tangan tidak mampu? Iya, merubah pakai tangan tidak mampu, merubah pakai lidah juga tidak mampu. Setidak-tidaknya maka kita pakai hati, ingkar dengan perbuatan semacam itu. Kalau memang kita belum melakukan yang nomor 1, nomor 2. Karena memang kita hidup di kampung, ketika kita tidak punya kekuasaan itu repot. Setidak-tidaknya kita harus punya prinsip, saya tidak ikut melakukan itu dan menjauh, titik. Dan kita bisa memberikan hujah. Dan kemudian kita bisa melakukan kepada saudara-saudara kita, terutama keluarga kita, untuk kita tanamkan tauhid. Kalau umpamanya di kampung itu ada 10 orang yang ingkar, dan kemudian mereka itu berdakwah ke keluarganya masing-masing, akan semakin banyak orang yang sadar dan tidak melakukan itu. Jadi dakwah melalui yang semacam itu. Karena memang mohon maaf, 2 periode ini memang saya amati, tidak karu-karuan. Sejak dulu tuh kalau yang berkuasa itu merah itu mesti begitu. Sejak dulu saya amati betul. Kalau yang berkuasa itu dari merah itu mesti begitu. Karena memang disinyalir oleh peneliti seperti siapa yang pernah di penjara itu, Alfian Tanjung ya. Beliau meneliti memang di merah itu memang banyak sekali yang akidahnya akidah komunis. Dan diantara untuk memporak-porandakan daripada kehidupan bermasyarakat Muslim, itu diantara caranya ya seperti itu. Nanti akan ada muncul moderasi agama, dan itu nanti disusupkan ke perguruan-perguruan tinggi Muslim. Makanya jenengan nanti pas ketika melihat debatnya yang membela Panji Gumilang itu kan kelihatan sekali.
dengan alih-alih moderasi agama, yang sebenarnya moderasi agama itu adalah liberalisasi agama yang nanti akan terakhir akan muncul sekularisasi agama, dan akhirnya nanti budaya diagamakan, bukan agama yang dibudayakan. Loh Pak, kok politik? Ya ini memang mereka pun juga akan bergerak menghancurkan Islam lewat politik juga. Waduh, di syuting tidak apa-apa ya. Iki dilebokno, iki live apa YouTube iki? Oh live ya. Oh ya wis ben wis bismillah. Wis kadung. Ya itu memang seperti itu. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yushiku bikumul umam atada'a alaikum kama tada'a al-aqlata ila qasadiha. Mereka itu akan hampir menyerang kalian, memakan kalian seperti kalian itu dianggap makanan-makanan di meja-meja. Mereka akan menghancurkan kita lewat apapun, termasuk lewat itu. Yang muncul sekarang di masyarakat kita itu mengagamakan budaya. Sesuatu budaya, tradisi itu dianggap sebagai bagian dari agama. Engkau akhirnya muncul kata-kata nguri-nguri budaya. Padahal budaya itu bertentangan dengan syariat. Ya itu tadi saya bilang sejak awal kalqabid alal jamr, memegang bara api jenengan lek melok ngono, engko gak oleh. Nah, engko akhirnya melayu nang politik. Ayo nanti kita pilih pemimpin-pemimpin yang beragama dan bertauhid, itu saja. Dan kita kuatkan tauhid kita melalui keluarga kita, melalui jamaah kita. Insya Allah nanti bisa itu hilang. Gitu aja Bu ya. Yes. Nggih. Suaranya kemana Bu? Enggak bisa. Oh iya wes apa-apa. Kan anak desa ini berbeda. Kalau nggak ngikutin atau ambil baiknya nikahnya nggak jadi. Yang satu lempeng, yang satunya dari orang tidur, orang main itu tadi. Bagaimana sikap yang lempeng tadi agar pernikahan ini tetap berjalan? Sedangkan yang nyai orang tidur ini ngeyel, kita nyai orang tidur, sini hantau. Nah, yang lempeng ini juga tidak menghancurkan anak goyang menikah ini. Bagaimana sikap kita? Kalau kita agak slow, agak kendor dikit, ya untuk akadnya lempeng. Kalau persepsinya mau waktu, mau nafas terserah, apa kita nggak slow? Betul. Ini sampun. Ini sering sekali pertanyaan itu disampaikan ke saya. Sering. Dan ini termasuk jenengan bertanya. Biasanya nanti alibi yang dibuat adalah anakku iki wis kadung jatuh cinta. Engkau lek pernikahan ini dibatalkan, engkau secara psikis dua anak ini jadi begini. Maka saya bilang inilah pentingnya memilih besan yang bertauhid itu. Ya, tapi gak mudah. Tidak mudah. Maka begini, saya jawab agak panjang sedikit ya Bu. Haknya anak itu kan ada 3 toh. Haknya anak itu kan ada 3. Ayuhsina ismahu, memperbagus nama. Yang kedua ayu'allimahu alkitab, mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga ayuzawijahu idza balagha, menikahkan anak pas ketika anak itu sudah dewasa. Poin yang ketiga ini sebenarnya kalau setiap orang muslim itu garis bawahi, maka dia itu akan memberikan wejangan-wejangan kepada anaknya. Cari jodoh itu sing ngene. Tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li maliha, wa li nasabiha, wa li diniha. Fa alaikum bitadidin taribat yadak.
Kalau menikahi perempuan, wanita atau menikahi laki-laki itu cari satu yang cantik, nasabnya yang bagus, ekonominya yang bagus, dan kemudian agamanya yang kuat, termasuk tauhidnya di situ. Kalau memang 3 ini tidak ada, ya cukup satu ini. Tapi kalau ada 4-4-nya, masya Allah, masya Allah. Kalau ada 4-4-nya luar biasa. Wis ayu, nasabnya bagus, ekonominya bagus, tauhidnya bagus. Lah itu yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Le kon kula golek jodoh ini, nduk le golek jodoh ini. Insya Allah seperti yang ditanyakan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, bagaimana kalau sudah 2 orang ini memang betul-betul sudah lengket? Sementara ini punya prinsip lempeng, sementara ini punya syirik. Kira-kira 2 anak ini siap enggak? Saya contohkan. Ada jamaah saya itu tanya sama saya, Ustaz, aku kadung seneng karo cewek iku ya Ustaz. Sadu seneng, bapaknya lempeng Ustaz. Tapi justru bapak saya sama ibu saya yang lembek. Boleh enggak saya itu berdusta demi kebenaran? Gimana maksudnya? Bab ini apa namanya? Mertuanya, calon mertuanya dia ini, ya wes aku setuju. Tapi dalam konteks hanya sekedar setuju, tapi sebenarnya enggak. Demi untuk 2 orang ini, begitu kalau sudah menikah, ini boyong ke sana, kemudian sudah melakukan hal yang sifatnya tauhid. Ya Pak, inikah apakah ini jawabannya tidak syubhat? Kalau kita ingin jawabannya tidak syubhat, ya sudah, pisah ya pisah. Kalau kepingin jawaban yang lempeng, kalau ingin jawaban yang tidak syubhat, kan begitu ya. Pak, bagaimana kalau model begini? Kalau ingin jawaban yang syubhat, begini jawabannya. Saya bilang dulu seperti itu supaya saya tidak dianggap syubhat itu Ustaz ini. Ya. Pas ketika memang kita betul-betul tidak sepakat dengan besan ini, kan yang menentukan nikah itu siapa? Nah, di pihak perempuan. Katakanlah besan kita itu nyilor gitu macam-macam. Ya. Kita sudah berargumentasi dan sebagainya. Kita betul-betul tidak percaya. Anak kita tidak percaya, mantu kita tidak percaya. Dan kemudian sang besan ini percaya. Dan ketika untuk posisi mengambil islah saja, betul gak percaya, kita gak percaya, udah jalan saja tanpa ada kepercayaan semacam itu. Ini kalau jawaban subhat. Tapi kalau jawabannya tidak subhat, pedot, itu aja. Dan anak-anak perlu dikasih paham. Tinggal kita milih saja jawaban yang subhat atau tidak subhat, itu aja. Maka pentingnya memang memberikan ajaran tauhid kepada anak-anak kita kan begitu. Ini kasusnya teman murid saya yang kuliah di Gontor itu, begitu keluar dia sampai tidak jadi nikah 3 kali. Ya, sampai dia tidak jadi nikah 3 kali karena mengambil jawaban yang tidak subhat tadi. Dia tidak mau. Meskipun dia menikah, kalau kemudian kalau itu syirik gak barokah sudah. Dia berani, lebih baik saya ndak nikah. Loh itu jempol kalau mau seperti ini. Tapi lesek munyer, aduh saken anakku. Ya wis pakai jawaban yang subhat tadi. Clear, Bu? Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita ya. Anak saya juga perempuan nomor 1. Ya, kalau nanti saya karena memang letaknya pengambilan hari itu di tangan perempuan, ya saya bisa menentukan. Saya pun ditanya sama orang, "Neptune anak sampean piro?" Garuh aku. Anak sampean lahirnya paing-paing apa? Garuh saya sama sekarang itu. Itu keuntungan tersendiri buat saya. Engko marur besan takon, "Iku neptune ora ro ana netuan." Ya, engko nanti gitu aja. Nah, maka berarti jenengan
ini kan sang wanita sudah mengingatkan orang tua, sudah ngilingna wong tua. Ndak iso toh, karena memang innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha, kan begitu. Engkau tidak akan memberikan hidayah, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Kalau memang wanita sudah begitu, cowoknya sudah begitu, besok yang ini sudah lempeng begitu, ini seuangel hanya untuk menyelamatkan seperti itu, ya sudah ambil pendapat yang syubhat. Setelah itu kemudian ndak, hanya untuk mengambil anu saja. Kalau memang jenengan ngotot untuk seperti itu, clear ya? Wes, bismillah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Pokoknya jenengan gak yakin, pokoknya orangnya gak yakin betul, mempelai betul-betul gak yakin betul. Saya pun sampai hari ini gak pernah yakin sampai hari ini. Untuk apa tong yakini model begitu itu? Akhirnya nanti jadi was. Kati dodolan, lo jari ini ki Selasa, bingung gak ngerti tadi, gak budak-budak. Oke, sampai kemudian ada yang datang ke saya, kan saya juga kadang diparani oleh tetangga untuk menikahkan. Terus Ustaz nikah ya, lo kok dino Jumat, nikahnya Ustaz jam 10, loh lah aku jam setengah 11 sudah berangkat menikahkan, kira-kira diuntur jam 8 kok gak iso, katanya wong pinternya itu gak oleh. Ya wis mas, lek ngono sampean golek ustaz lain, saya bilang begitu. Bener jenengan gak bisa. Mohon maaf, saya setengah 11 sudah harus berangkat untuk khutbah. Tak gitu kan, kalau memang jenengan mau, oke, monggo jam 7 ayo tak nikahkan. Kalau memang tidak mau ya wis, saya tak berangkat khutbah Jumat. Bingung dia, karena kalah dengan hitungan itu tadi. Kan enak toh, padahal kalau jam 10 nun sewu. Biasanya jenengin mantenan ini molor loh. Engko dong-dongnya aku mengiyakan. Jam 11 kayak teko aku Jumatane piye? Mosok kalah karo dukun, dipeluk foto karo dukun. Itu saya kira Bu. Insyaallah, ayo kita punya akal sehat. Kita punya akal sehat, akidah yang benar dan akal yang sehat. Saya kira cukup ya Bu. Insyaallah ketemu di Ahad yang keempat jadi apa enggak Ustaz? Kok Ahad keempat? Sabtu keempat. Ya. Karena di Sabtu yang pertama katanya ada akad nikah juga di sini. Sehingga Ustaz Syukur masuk ke Sabtu pertama, sehingga saya ditukar ke Sabtu keempat. Hanya bulan ini saja. Nanti di bulan berikutnya, bulan Oktober sudah balik lagi di Sabtu yang pertama. Untuk khusus untuk Agustus ini saya insya Allah di Sabtu yang keempat kita melanjutkan ini nanti insya Allah. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.